Ini kisah nyata, kisah seorang gadis cilik yang datang dari pedalaman wilayah Indonesia bagian timur. Sebut saja namanya Katrina Francisca. Ayah Katrina adalah seorang buruh tambang batubara di Kalimantan Timur. Ketika mendaftar di sekolah milik perusahaan tersebut, kemampuan Katrina jauh di bawah rata-rata. Mengapa? Bayangkan, anak kelas 2 SMP belum dapat membaca dan menulis dengan baik. Katrina masih mengeja dan belum paham arti bacaan yang dibacanya. Yang mengherankan, dia bisa tamat SD. Itulah uniknya kondisi pendidikan di pedalaman Indonesia bagian timur 20 tahun lalu. Karena kurangnya kemampuan membaca si murid, pihak sekolah dan orang tua memutuskan bahwa Katrina kembali mengulang di kelas 1 SMP. Tidak ada pilihan lain. Pihak sekolah terpaksa mendidik Katrina lebih lama karena kebijakan perusahaan batubara yang menjadikan sekolah di lokasi tambang batubara sebagai fasilitas bagi karyawan perusahaan tersebut. Tidak ada sekolah lain di sekitar wilayah tersebut. Sekolah wajib mendidik anak karyawan, apapun kondisi dan kemampuannya. Nah, ada guru yang juga sahabat saya bernama Katubi. Dia adalah guru bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Melihat kondisi kekurangan Katrina, Katubi melakukan bimbingan secara intensif. Dengan sabar dan telaten, Katubi mengajari Katrina membaca dan menulis. Entah apa strategi yang digunakan, yang jelas 4 bulan kemudian kemampuan membaca Katrina dapat disejajarkan dengan teman-teman sekelasnya. Guru Katubi sering bercerita dan membahas buku-buku yang dibacanya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya begitu giat membaca dan membuat rangkuman dari isi bacaan tersebut. Katubi memilihkan buku yang cocok untuk Katrina sesuai dengan perkembangan kemampuan membacanya. Katubi adalah guru yang begitu dekat dengan murid-muridnya. Ia sering bercerita tentang indahnya keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat yang dimiliki bangsa ini. Namun tidak menutup mata, telah terjadi disharmoni yang mengatasnamakan agama dan negara. Anak-anak diminta berbicara soal SARA. Mereka diminta menulis apa saja yang mereka ketahui dan alami tentang perihal tersebut. Guru tersebut betul-betul mengetahui anak-anak yang hanya tahu lewat cerita buku atau anak-anak yang mengalami dan melihat langsung kekerasan yang terjadi di daerahnya. Anak-anak diajarkan tentang cara mengungkapkan pokok-pokok pikiran dan teknik menulis yang benar. Namun anak-anak yang memiliki pengalaman langsung terhadap subjek tersebut mendapat bimbingan intensif. Suatu ketika, organisasi masyarakat anti SARA Indonesia mengadakan lomba mengarang nasional untuk anak dengan tema Anak-anak berbicara tentang SARA. Naskah anak-anak yang dibimbing Katubi dikirim. Ternyata, naskah tersebut mendapatkan hasil yang luar biasa. 4 siswa Katubi berhasil masuk 10 besar, bahkan juara nasional. Mereka menyisihkan 570 naskah lain yang masuk. Yang sangat istimewa, salah satu anak yang dibimbing oleh guru Katubi adalah anak yang sama sekali tidak dilirik guru lainnya. Kelebihan anak tersebut tidak terlihat dan tidak punya latar belakang prestasi akademis yang bagus. Dia adalah Katrina Francisca yang ketika masuk sekolah tidak memiliki kemampuan membaca. Atas kegigihannya dan bimbingan guru hebat Katubi, anak bodoh itu telah membuktikan bahwa dirinya tidak bodoh. Dia membuktikan diri bisa menjadi juara nasional. Tulisannya menjadi inspirasi banyak orang dan banyak diulas berita surat kabar nasional. Berapa banyak anak yang dikatakan bodoh ini kita jumpai? Setidaknya sebagai guru saya pernah mendidik anak-anak pedalaman dan anak-anak daerah transmigrasi. Mereka adalah anak pintar yang belum tersentuh pendidikan yang baik. Mereka berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Anak-anak yang dulu dikatakan bodoh itu kini ada yang menjadi sekretaris camat di wilayahnya setelah menamatkan pendidikan di STPDN. Ada pula yang menjadi dokter gigi dan polisi.
Kebanyakan menjadi sarjana pertanian dan mereka telah kembali menjadi orang sukses dan kebanggaan desanya.